Perry Patiselano, musisi jazz tanah air ini ikut menjadi korban aksi bom bunuh diri di Hotel Grand Hyatt Amman, Yordania. Rabu malam lalu, saat Perry bersama grupnya tampil menghibur penonton, mendadak terjadi ledakan. 57 orang tewas seketika, termasuk juga Perry, sedangkan 2 rekannya luka-luka. Karena proses evakuasi korban cukup memakan waktu, kepastian kabar meninggalnya Perry baru diterima keluarga korban Kamis lalu. Yang makin terjepit di tengah persaingan dunia musik tanah air yang cukup ketat. Kategorinya tuh ada 40 atau berapa begitu ya, tetapi sekarang kita anukan sekali yang musik-musik etnis, kita betul-betul usahakan sekali untuk dinaikkan ke permukaan karena ya sebagai tanda hormat kita kepada para leluhur yang sudah membuat musik-musik indah buat etnik Indonesia di sini. Memang ini tahun yang cukup ketat kalau kita melihat siapa yang menjadi nominasinya. Ada artis-artis yang cukup kuat ya dan seimbang. Seperti contohnya kalau kita lihat daripada The Best Album itu ada nama-nama seperti Erwin Gutawa, ada band Peter Pan, ya Padi misalnya. Jadi kita melihat ini lebih imbang dan lebih susah untuk diprediksikan dibandingkan tahun lalu. Kalau tahun lalu sudah kelihatan bahwa misalnya seperti Sheila on Seven akan mendominasi. Nah tahun ini saya rasa akan cukup sulit untuk menebak siapa yang akan mendominasi. Pemirsa, pesinetron Ponco Buwono melaporkan perusahaan rekanan bisnisnya PT Samboga ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan. Ponco merasa dirugikan karena PT Samboga membayar hutang dengan giro kosong. Dan pemirsa, musik jazz tanah air kehilangan salah satu putra terbaiknya, Perry Patiselano, yang meninggal akibat aksi ledakan bom di Hotel Grand Hyatt Amman, Yordania hari Rabu lalu. Dan sebagai rekan seprofesi, Syaharani ikut berduka karena dulu ia pernah tampil bersama di hotel yang kini porak-poranda itu. Inilah Gospot. Perry Patiselano, musisi jazz tanah air ini ikut menjadi korban aksi bom bunuh diri di Hotel Grand Hyatt Amman, Yordania. Rabu malam lalu, saat Perry bersama grupnya tampil menghibur penonton, mendadak terjadi ledakan. 57 orang tewas seketika, termasuk juga Perry, sedangkan 2 rekannya luka-luka. Karena proses evakuasi korban cukup memakan waktu, kepastian kabar meninggalnya Perry baru diterima keluarga korban Kamis lalu. Seluruh sanak keluarga Perry sangat terpukul, begitu pula istri dan ketiga anaknya. Saya sempat percaya nggak percaya ya, apa mungkin papa saya kena gitu kan cuma itu aja. Setelah jam 3 sore saya dikabari, karena saya langsung ke sini ke rumah mama. Begitu dikabari bahwa saya yakin mama saya ngomong bahwa sudah nggak ada, itu baru saya histeris. Pada waktu 5 menit 3 hotel sekaligus dibom, termasuk Grand Hyatt, dan dia mungkin session 2 atau session 3 itu lagi main, posisinya berdiri. Kepergian Perry tak meninggalkan firasat apapun. Di Yordania, sebagai basis ia dikontrak selama 6 bulan. Takdir tak dapat dilawan, Perry telah pergi untuk selamanya. Tapi sosok Perry sebagai ayah, saudara dan rekan seprofesi tetap membekas pada orang-orang yang ditinggalkannya, termasuk Syaharani. Ia sempat tampil bareng dengan almarhum di tempat kejadian pada tahun 1999 lalu. Kemarin aku nangis-nangis. Tapi aku pikir harus bisa menerima dengan baik. Apapun itu kan kita masih dikasih hidup buat berdoa ya. Masih bisa, dan aku rasa lebih berharga kalau aku bisa berdoa untuk dia. Bangga saya sebagai anak ya, karena figur seorang bapak buat saya, beliau itu ya sangat sederhana ya, tidak menyombongkan diri, sangat figur bagaimana ya, biasa-biasa lah, walaupun dia punya nama ya, tapi figur yang sebagai orang yang biasa lah gitu. Perry meninggal dalam tugasnya sebagai musisi jazz. Meski insan musik jazz tanah air telah kehilangan putra terbaiknya, karya-karyanya tetap akan dikenang. Rencananya, jenazah almarhum akan tiba di tanah air esok hari Minggu, kemudian disemayamkan di rumah duka RSPAD Gatot Subroto. Setelah itu dikebumikan di TPU Tanah Kusir.
Ya pasti ke bandara ya, kita pasti sekeluarga ya, anak-anak, mami, pasti menjemput lah gitu. Bandara mungkin kita nggak tahu datangnya mungkin besok atau minggu pagi. Ya kejahatan tuh memang bagian dari kehidupan buat aku. Ya maksudnya secara biasa sih pasti ya memang mengecam gitu ya perbuatan seperti itu. Karena toh banyak orang juga yang jatuh jadi korban gitu. Dengan tekad bulat, Ponco Buwono melaporkan PT Samboga ke Polda Metro Jaya. Sebagai supplier, perusahaan Ponco punya ikatan perjanjian untuk memasok buah-buahan dan sayur mayur untuk PT Samboga. Saat menagih sisa pembayaran sejumlah 42 juta rupiah, Ponco merasa dipermainkan dan ditipu lantaran PT Samboga membayar dengan giro kosong. Ada klien kita, PT Samboga Prima Lestari, perusahaan catering, kita nyuplai ke dia. Ya, terus ternyata setelah berjalan itu pembayarannya telat. Tapi mereka sempat akhirnya nyicil pendekatan gitu secara kekeluargaan. Ya mereka sempat bayar dikit gitu ya. Akhirnya tapi bertele-tele lah gitu loh. Ya unsurnya udah penipuan, mereka mengeluarkan giro 2 kali mengeluarkan giro kosong dua-duanya gitu. Janji-janji mau bayar selalu lempar ke istrinya, lempar ke suami, lempar ke istrinya, lempar ke suami. Jadi selalu lempar seperti itu. Pak Hitman itu mengeluarkan 1 BG untuk pembayaran. Setelah dikeluarkan pembayaran, BG itu nggak ada isi. Jadi ada kita akuin ada salah satu bilet giro itu kosong dengan catatan mereka komunikasi. Kalau mau dibayar tunai, maka Pak Ponco drop lagi, suplai lagi barang tanggal 1. Ternyata setelah ditunggu tidak disuplai, makanya BG tetap kosong. Total pembayaran PT Samboga sejumlah 80-an juta, namun baru dicicil separuhnya. Karena bulan Februari lalu jatuh tempo, Ponco terus menagih. Ponco cukup menyesalkan kasus ini terjadi karena selama berbisnis, asas kepercayaan lebih dominan sehingga kekuatan hukum kurang diperhatikan. Untuk mencapai semua itu ada proses pembelajaran tahap demi tahap gitu, dan itu harus saya lalui. Ya, dengan saya mengalami seperti ini untuk berikutnya, berarti saya harus waspada, harus hati-hati untuk menghadapi hal-hal seperti ini supaya tidak terjadi lagi. Bagaimana untuk mengatasinya? Dari misalnya dibuat perjanjian dari sisi hukum, ya mungkin saya bisa menanya, Bang, gimana nih, saya ada perjanjian sama perusahaan ini, dari sisi kontraknya bagaimana? Ini menguntungkan kita atau merugikan kita, kayak gitu kan? Saya melihat sih ini kasus perdata, biasa aja kok, santai aja. Jadi masih bisa dibicarakan, masih bisa ditolerir, tidak sampai lapor polisi apa. Tapi kalau mereka tetap tempuh upaya hukumnya, kami layani. Karya dan perbuatan seseorang akan selalu dikenang saat ia pergi. Pemirsa, di balik banyolannya yang kerap mengundang tawa, Narji, personil grup Cagur, malam Jumat lalu dikabarkan terlibat perkelahian di suatu kafe. Bagaimana kebenaran kabar itu? Mari kita tanyakan langsung ke Narji. Ini dia. Narji, personil grup Lawak Cagur, diberitakan pada malam Jumat lalu terlibat perkelahian di sebuah kafe. Sebaiknya terlebih dahulu Anda jangan lantas menerima kabar itu dengan mentah-mentah. Awak Gospot berusaha mendapatkan kebenaran berita itu dari mulut Narji sendiri. Malam Jumat, emang mak gue bilang kalau malam Jumat kemana-mana gitu kan, pantangan gitu kan. Tadi kira anak tuyul nyasar, gue pergi juga. Soalnya pengen nengokin ini, penulis gue tuh istrinya ngelahirin. Temen gue tuh 1:30 karena gue waktu mau ke Depok jam 11 itu malam, dek nyerempet, orang asuransinya datang jam 1 kan. Ya udah mas, kalian mobilnya bawa tapi ntar anterin saya nih ke Pisangan. Saya malas naik taksi gitu. Temen gue katanya berantem karena di mana, dibawa ke Polsek mana, Mampang. Ya udah ntar gue nengok deh ke situ. Ya udah pas nengok ke situ, udah selesai masalahnya. Mereka udah segala macam udah selesai. Ya udah gue pulang ya, udah nggak ada apa-apa ya. Udah tadi juga telepon, udah nggak ada masalah, udah. Disangkanya gue yang berantem. Ternyata kabar itu sengaja dipelintir. Rupanya teman Narji yang terlibat perkelahian itu. Narji terpanggil hatinya untuk membantu membereskan persoalan temannya di pihak berwajib. Jadi sekarang sudah jelas, Narji bukanlah salah satu pelaku baku hantam itu. Tapi sebaliknya, ia malah menjadi malaikat penolong bagi temannya. Kalau kita
kapok memberi bantuan, kayaknya secara nggak langsung kita juga menyetop bantuan orang ke kita. Iya. Kita jangan pernah berharap seorang memberi pertolongan kalau kita nggak pernah memberikan pertolongan. Iya. Gitu kata orang sufi. Iya. Yang nyampein anak sapi.